Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada video kali ini saya beri judul pembicaraan saya dengan sumber butuh gubernur yang mumpuni membangun sektor pendidikan. Meskipun bulan Mei adalah bulan di mana dilaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional, namun untuk tahun ini pembicaraan di masyarakat tidak banyak tentang Hari Pendidikan Nasional. Di media-media sosial, di tempat-tempat lain, pembicaraan masih berkisar tentang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Aroma pilkada sudah mulai menyeruak ke kehidupan masyarakat. Meskipun pilkada itu sendiri baru akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang, termasuk di Sumatera Barat yang akan melaksanakan pemilihan gubernur dan 19 bupati dan wali kota untuk periode yang akan datang. Berbicara tentang pemilihan gubernur dan kaitannya dengan Hari Pendidikan Nasional, saya melihat bahwa ke depan Sumatera Barat, ranah Minang ini membutuhkan gubernur, bupati, dan wali kota yang mumpuni membangun sektor pendidikan. Sekali lagi, Sumatera Barat membutuhkan gubernur, bupati, dan wali kota yang mumpuni membangun sektor pendidikan. Alasan saya, pertama, bahwa selama ini yang dibanggakan di Sumatera Barat ini adalah sumber daya manusianya. Artinya, pembangunan itu harus fokus prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia. Sumatera Barat, orang Minang dari dulu sudah terkenal melahirkan banyak pimpinan di tingkat nasional, malah juga termasyhur ke dunia internasional dengan sumber daya manusianya. Ada nama Muhammad Yamin, ada nama Muhammad Hatta, ada nama Sultan Syahrir, ada nama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, kalau membangun sumber daya manusia, tentu jalannya adalah melalui pembangunan di sektor pendidikan. Dan ini tentu wajar sekali karena Sumatera Barat tidak memiliki atau belum memiliki sumber daya alam sebagaimana provinsi-provinsi lain. Sumatera Barat tidak memiliki pabrik atau industri berskala besar. Kalau toh ada peluang, yang mungkin dikembangkan adalah sektor
industri pariwisata dan pembangunan UMKM. Nah, sekali lagi, karena sumber daya pembangunan yang diandalkan itu adalah sumber daya manusia, maka membangunnya adalah dengan membangun sektor pendidikan. Kedua, beberapa dekade terakhir, pembangunan sektor pendidikan di Sumatera Barat tidak memperlihatkan peningkatan yang berarti, malah cenderung stagnan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman, rendahnya political will, kemauan, dan perhatian para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota, untuk sektor pendidikan. Beberapa indikatornya antara lain, misalnya pada dekade terakhir, nyaris tidak ada penambahan unit sekolah baru atau USB, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang dibangun, didanai dengan dana APBD provinsi ataupun APBD kabupaten kota. Padahal jumlah sekolah negeri yang ada masih belum mampu menampung secara keseluruhan anak usia sekolah atau calon peserta didik. Akibatnya apa? Setiap tahun ketika penerimaan peserta didik baru atau PPDB, selalu terjadi kegaduhan dalam penerimaan peserta didik baru itu. Kegaduhan itu antara lain akibat rendahnya daya tampung di sekolah negeri. Dan tentu calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah negeri terpaksa masuk ke sekolah swasta. Hal ini tentu menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Padahal, sejak otonomi daerah, prosedur pendirian unit sekolah baru itu sudah diserahkan menjadi kewenangan provinsi untuk SMA, SMK, dan SLB, dan bupati dan wali kota untuk pendirian SD dan SMP. Nah, ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh para kepala daerah. Kedua, saya melihat tidak ada inovasi dalam pengelolaan pendidikan, baik dari sektor anggaran maupun kebijakan. Misalnya, porsi anggaran untuk sektor pendidikan pada APBD Provinsi Sumatera Barat, khususnya APBD Kabupaten dan Kota, belum pernah ada yang mendekati angka 20%. Padahal konstitusi kita sudah mengamanatkan anggaran untuk sektor pendidikan itu minimal 20%. Tampaknya pihak eksekutif masih belum mampu untuk mengusulkan berbagai kegiatan untuk kemajuan pendidikan. Atau sudah diusulkan, mereka belum mampu meyakinkan legislatif, tim anggaran di DPRD untuk meloloskan kegiatan-kegiatan dimaksud. Kemudian, indikator lain bisa kita lihat, angka partisipasi murni atau APM. Untuk 3 tahun terakhir ini, seperti yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, APM Sumbar ini cenderung stagnan pada angka
78% untuk SLTP tahun 21 sampai 2023 dan pada angka 60% untuk SLTA pada tahun 2021 sampai 2023. Malah beberapa kebijakan kepala daerah ada yang cenderung tidak familiar atau tidak dikatakan kontraproduktif dengan dunia pendidikan. Misalnya, kita catat ada pengangkatan kepala dinas pendidikan bukan berasal dari pejabat karir di bidang pendidikan. Tentu memang kewenangan para kepala daerah, tapi barangkali ini juga kebijakan yang kurang pas. Malah ada juga kebijakan provinsi misalnya yang menganulir sekolah gratis untuk jenjang SMA dan SMK yang pernah ada ketika kewenangan ini belum diserahkan ke provinsi. Kewenangan sekolah SMA, SMK, dan SLB ini diserahkan ke provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebelum itu, beberapa pemerintah daerah seperti Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman telah menggratiskan uang sekolah sampai ke jenjang pendidikan SLTA. Tapi ketika ini diserahkan menjadi kewenangan provinsi, kebijakan ini dianulir dan tidak ada solusi penggantinya. Kebijakan yang mirip-mirip demikian. Kasus lain mungkin kasus SMA Negeri Agam Cendekia yang sebelumnya dikelola secara bersama oleh pemerintah Kabupaten Agam dengan yayasan, tapi ketika kewenangan ini diserahkan ke provinsi, pengelolaannya diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah provinsi tanpa mengikutsertakan yayasan yang selama ini sudah bekerja sama. Tentu masih ada beberapa kebijakan lain yang kurang familiar dengan dunia pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagi saya ukuran prestasi, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota adalah prestasinya atau keberhasilannya dalam membangun sektor pendidikan. Keberhasilan itu bisa dilihat antara lain. Pertama, dengan menghitung berapa jumlah sekolah negeri, SMP untuk bupati dan wali kota, SD, dan SMA, SMK, dan SLB untuk gubernur. Selama periodenya berapa dia mendirikan unit sekolah baru. Kedua, berapa pertambahan APK dan APM selama dia menjabat. Kalau APK dan APM itu stagnan, mungkin menurut saya masih belum berprestasi. Ketiga, indikator ketiga adalah berapa persen peningkatan porsi anggaran untuk sektor pendidikan pada APBD selama dia menjabat. Dan kalau tidak ada peningkatan, berarti tidak ada prestasinya. Berikutnya adalah apa prestasi yang diraih oleh pelajar, oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari Sumatera Barat di tingkat nasional, baik keberhasilan secara akademis maupun non-akademik. Dan yang tidak kalah pentingnya
adalah berapa banyak tamatan SLTA dari Sumatera Barat yang bisa masuk dan diterima di perguruan tinggi atau universitas favorit di Indonesia. Misalnya, berapa orang yang diterima di ITB, di UI, di Unpad, di UGM, di Unair, atau malah berapa orang yang bisa diterima di perguruan tinggi di luar negeri. Kalau makin banyak jumlahnya, tentu makin berhasil kepala daerahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena sumber daya unggulan Sumatera Barat itu adalah sumber daya manusia, dan pembangunan sektor pendidikan selama ini stagnan, maka ke depan Sumatera Barat membutuhkan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota yang mumpuni membangun sektor pendidikan. Kepala daerah yang mumpuni itu adalah kepala daerah yang memahami, gubernur, bupati, dan wali kota yang paham masalah-masalah pendidikan dan bagaimana upaya pemecahannya. Dan tidak hanya paham, dan itu dituangkan dalam kebijakan, punya political will untuk melaksanakannya. Kita lihat selama ini ada yang paham, tapi kurang political will-nya untuk membangun pendidikan. Nah, kalau dia punya pemahaman, tahu caranya, dan keras kemauannya untuk melaksanakan, tentu pembangunan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan penganggarannya. Bagaimana dengan pembangunan di sektor lain? Iya, penting. Ya. Penting juga, tetapi sektor pendidikan lebih diutamakan. Pembangunan sektor pendidikan itu pada intinya bisa kita kelompokkan atas dua hal. Pertama adalah perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Jadi bagaimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, amanat konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, berarti harus ada perluasan, ditambah, dan dilakukan pemerataan kesempatan belajar. Caranya adalah dengan mendirikan unit sekolah baru, baik itu SD, SMP, SMA, dan SMK, dan SLB. Dan ini peluangnya sangat besar, karena kewenangan pendirian unit sekolah baru itu sudah didelegasikan ke bupati, wali kota untuk SD dan SMP, ke gubernur untuk SMA, SMK, dan SLB. Ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Artinya apa? Artinya adalah bahwa gubernur, bupati, dan wali kota boleh sepenuhnya, bisa sepenuhnya membangun unit sekolah baru itu dengan menggunakan APBD provinsi atau APBD kabupaten dan kotanya. Mulai dari pengadaan lahan sampai pendirian bangunan, pengadaan sarana, prasarana pembelajaran, media belajar, dan lain-lainnya. Untuk pendirian USB, SMA, SMK, atau SLB yang menjadi kewenangan gubernur, artinya gubernur boleh menggunakan APBD-nya. Dan tentu tidak tertutup kemungkinan gubernur berkolaborasi dengan bupati dan wali kota untuk membangun USB, SMA, SMK, dan SLB. Salah satu caranya adalah misalnya dengan pemerintah kabupaten atau kota menyediakan lahan untuk
pendirian USB SMA atau SMK. Kemudian lahannya itu dihibahkan ke provinsi, lalu gubernur mendirikan bangunan di atas lahan itu, melengkapi sarana pembelajaran, melengkapi guru dan tenaga kependidikannya, yang sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur. Strategi lain dalam membangun mendirikan USB ini adalah berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Kemdikbudristek dengan memanfaatkan dana APBN. Karena di Kemdikbudristek itu setiap tahun selalu ada proyek atau anggaran untuk mendirikan unit sekolah baru. Cuma dengan catatan bahwa pemerintah daerah, baik itu kabupaten atau kota dan provinsi, harus menyediakan lahan lebih dulu. Nah, disinilah kepiawaian bupati, wali kota, gubernur untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, berkomunikasi dengan Kemdikbudristek, mengajukan permohonan. Tentu setelah tanah atau lahan yang sudah jadi milik pemerintah daerah yang siap untuk digunakan pembangunan unit sekolah baru. Nah, kunci keberhasilannya di sini adalah gubernur melalui kepala dinas pendidikan harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan, kalau bisa tentu dengan menterinya, minimal tentu dengan pihak-pihak yang berkompeten di Kemdikbudristek. Nah, strategi kedua pembangunan sektor pendidikan itu adalah peningkatan mutu, baik secara akademik maupun non-akademik. Hal ini berkaitan dengan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan tentu bermula dari pemilihan dan penempatan personil yang membantu kepala daerah melaksanakan misi pembangunan di sektor pendidikan. Misalnya, pemilihan dan penempatan kepala dinas pendidikan beserta jajarannya, pemilihan dan penempatan kepala sekolah, dan seterusnya. Manajemen ini tentu harus dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Tentu tidak secara kolusi dan nepotisme. Berikutnya, termasuk upaya peningkatan mutu ini adalah kebijakan dan penyediaan anggaran melalui PBD ataupun penggalangan dana masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong, memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan. Misalnya, pengadaan sarana, alat dan media pembelajaran, pelatihan-pelatihan untuk guru, pelatihan untuk peserta didik, pelatihan untuk tenaga kependidikan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas atau mutu pendidikan. Tentu masih banyak contoh-contoh lain yang bisa dilakukan kalau pengelolaan pendidikan itu memahami masalah-masalah di sektor pendidikan dan punya political will untuk memajukan pendidikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi, karena sumber daya pembangunan andalan Sumatera Barat itu adalah sumber daya manusia, maka ke depan Sumatera Barat membutuhkan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota yang mumpuni, yang memahami persoalan pendidikan dan punya political will untuk memajukan pendidikan di Sumatera Barat ini. Demikian saja, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan like, dan silakan tonton video-video saya yang lain pada IJ Nauman Channel. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.